Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teenager semua. Mari kita saksikan bersama berita dari CNBC Indonesia dan pengumuman Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan mengenai pemberlakuan kembali PSBB total di Jakarta. Selamat menyaksikan. Dari dalam negeri, yang bisa menjadi fokus hari ini adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menarik rem darurat COVID-19. Anies memutuskan untuk kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar secara penuh seperti masa awal pandemi. Kalau kita lihat, ini merupakan hasil rapat dari Pemprov bersama dengan gugus tugas kemarin sore 9 September 2020. Menurutnya kondisi COVID-19 di Jakarta sudah mulai mengkhawatirkan. Dan berikut adalah angka kasus COVID-19 di Jakarta per hari kemarin. Kalau kita saksikan bersama, angka ini terus meningkat setiap harinya. Dengan melihat hal ini, Gubernur Anies pun mengatakan pihaknya tidak banyak pilihan bagi Jakarta untuk segera menarik rem darurat sesegera mungkin. Kasus aktif, kemudian data-data lainnya kami sajikan tadi menunjukkan bahwa peningkatan benar-benar signifikan untuk kasus positif COVID-19 di Jakarta Raya. Meskipun kita mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit kita, tapi jumlah kasus aktif di Jakarta pertambahannya lebih cepat daripada pertambahan kapasitas tampung untuk pelayanan rumah sakit, baik tempat tidur maupun ICU. Jadi, dari 3 data ini, angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Presiden 2 hari yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau jelas meletakkan kesehatan sebagai prioritas utama. Maka dengan melihat kedaruratan ini, maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu, dan inilah rem darurat yang harus kita tarik. Sebagaimana tadi kita lihat, begitu dilakukan pembatasan, maka jumlah kasus menurun sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Pembatasan sosial berskala besar Jakarta seperti sedia kala akan mulai diterapkan pada Senin pekan depan 14 September 2020. Gubernur Anies Baswedan menyebut dengan pemberlakuan PSBB ini, maka perkantoran wajib melakukan bekerja dari rumah serta ibadah dari rumah dan menutup tempat-tempat hiburan yang ada di Jakarta. September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Akan ada 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal. Jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa, tapi dikurangi. Dan perlu saya sampaikan bahwa izin operasi pada bidang-bidang non-esensial yang dulu mendapatkan izin akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa pengendalian pergerakan kegiatan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial, itu tidak
menyebabkan penularan. Lalu seluruh tempat hiburan akan ditutup. Kegiatan yang dikelola oleh Pemprov DKI seperti Ragunan, Monas, Ancol, taman-taman kota, dan kegiatan belajar tetap berlangsung di rumah seperti yang sudah berlangsung selama ini. Kegiatan usaha makanan, rumah makan, restoran, kafe diperbolehkan untuk tetap beroperasi, tetapi tidak diperbolehkan untuk menerima pengunjung makan di lokasi. Berdasarkan tayangan berita CNBC Indonesia bahwa hasil rapat Pemprov DKI dan gugus tugas Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan memutuskan kembali diterapkannya PSBB total seperti sedia kala yang akan mulai diterapkan pada Senin pekan depan 14 September 2020. Pertanyaannya, 1. Mengapa Gubernur DKI Jakarta menerapkan kembali PSBB total? Tuliskan faktor pendorongnya. 2. Tuliskan 11 sektor usaha yang boleh tetap beroperasi saat diberlakukannya kembali PSBB total di Jakarta. 3. Jelaskan dampak PSBB total terhadap interaksi antar ruang. 4. Gambarkan keterkaitan atau hubungan antara interaksi antar ruang dengan penerapan PSBB total di Jakarta. Selamat mengerjakan.